Berikut saya coba jelaskan teori dan terapan PPh 21 badan. Ini menyambung dari materi yang minggu lalu ya teman-teman. Jadi dicoba materi ini untuk dibaca dulu apa maksud-maksudnya dan memperhatikan hitungannya. Dan lebih bagus lagi didahului dengan menyimak penjelasan saya ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti. Tarif PPh pasal 21 badan ini ada 3 tarif yang dikenakan berdasarkan dari penghasilan bruto yang diterima sama perusahaan. Kalau sampai dengan 4,8 M itu 50% kali 22%. 22% itu tarif yang saat ini ya, dikalikan penghasilan kena pajak. 4,8 M sampai dengan 50 M itu ada 2 tarif, 50 kali 22%, ditambah juga dengan 22% kali PKP tidak kena memperoleh fasilitas. Sedangkan yang lebih dari 50 miliar itu 22% kali penghasilan kena pajak. Kita langsung ke contohnya. Sini PT Pelangi Jingga memperoleh penghasilan kena pajak 4 miliar, asumsinya dia di bawah 4,8 M omsetnya. Maka menggunakan tarif yang pertama 50% kali 22% kali 4 miliar. Berikutnya, di dalam perjalanannya PT Pelangi Jingga itu telah membayar PPh 21 dan PPh 23. Berarti pajak yang terutang dikurangi PPh 21 dikurangi PPh 23 atau dikurangi yang PPh kredit pajak tersebut. Jadi dapat hasilnya 290 juta. Ini saya typo ya, PT-nya PT Pelangi Jingga mestinya. Setelah itu didapat setahun dibagi 12 bulan, hasilnya 24.166.000 sekian. Di contoh yang berbeda, ini kalau penghasilannya atau brutonya itu di atas 4,8 M. Ya, berarti di sini 6 miliar, berarti menggunakan yang tarif kedua ya, yang dapat fasilitasnya juga. Kemudian di sini rinciannya, pengeluaran biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan bruto sebesar 5,4 M. Ini artinya beban-bebannya ya. Beban-beban operasionalnya 5,4 M, kemudian dapat juga penghasilan lainnya 50 juta, kemudian ada penghasilan beban lain-lainnya ya, itu 30 juta. Sempat mengalami kerugian fiskal 10 juta dan pajak-pajak yang sudah dibayar ada pasal 25, 22 dan 23. Kita simak yang pertama dulu ya. Peredaran brutonya. Peredaran bruto itu artinya yang ada di penjualannya atau penerimaan kotornya 6 miliar ya, dikurangi 5,4, ini beban operasional. Dikurangi beban operasional ya. Nah, dapatlah hasilnya 600 juta. Selanjutnya, penghasilan lainnya itu kan 50 juta dikurangi 30 juta. 20 juta ya, sebenarnya sama aja ya. 600 juta ditambah 50 juta dikurangi 30 juta. Cuman kalau mau dipisahkan, maka yang penghasilan inti dulu dikurangi pengeluaran yang inti, kemudian penghasilan yang tidak inti dikurangi pengeluaran yang tidak inti. Ya. Kemudian hasilnya ditambah 600 tambah 20 juta, 620 juta. Kemudian di sini mengalami kerugian ya, 620 juta dikurangi 10 juta. Ya, maka PKP-nya 610 juta. Nah, ini karena omsetnya di atas 4,8 M, tadi kan 6 miliar itu kan di atas 4,8 M ya. Maka dia memperoleh penghasilan tarif pengurangan ya. 4,8 M itu batasnya dikalikan 610 juta itu apa? PKP ya. Dibagi 6 miliar. 6 miliar itu peredaran brutonya ya. Jadi dapat hasilnya berapa? 488 juta. Itu ya, teman-teman jangan bingung.
4,8 M ini dari penghasilan tarif yang ini ya, yang sampai dengan 4,8 M. Nah, dari situ dikali 610 juta, ini diperoleh dari PKP yang ini, dikali 6 miliar, ini peredaran bruto yang ada di soal. Hasilnya 488 juta. Setelah itu 610 juta itu PKP ya. Nah ya, PKP 610 juta dikurangi 488. Jadilah hasilnya itu 122 juta. Maka yang terutang 50% kali 488 ya sama dengan 63680. Kemudian 22% kali 122 yang mendapatkan, yang tidak memperoleh fasilitas. Ya, dikurangi dengan yang 2540. Sorry, ini bukan dikurangi ya, tapi hasilnya sama dengan 26840. 22% dikali 122 juta, hasilnya 26840. Total PPh terutangnya 53.680 ditambah 26.860. Hasilnya 80.520.000. 80.520.000. Nah, itu ya. Itu yang terutang. Kemudian karena pernah membayar pajak di tahun sebelumnya, maka ada kredit pajaknya itu 10 juta, 20 juta, dan 100 juta. 80.520 dikurangi 130 juta. Ya, berarti di sini statusnya apa? Lebih bayar. Kenapa? Karena lebih banyak yang dibayar ketimbang yang terutang. Lebih banyak yang dibayar ketimbang yang terutangnya ya. 49.480. Berikutnya, ini di atas 60 miliar. Ya, tadi kalau di atas 60 miliar itu kan di atas 50 miliar, maka dia hanya 22% doang. Jadi teman-teman sambil iniin ya, diingat-ingat. Kemudian di sini kalau menggunakan rumus yang tadi berarti gampang ya, 60 miliar dikurangi 54 juta, kemudian 500 juta dikurangi 300 juta, hasilnya sekian-sekian. Nah, kurang lebihnya sama seperti yang ini. Apa yang membedakan? Yang membedakan dia langsung 22%. Ya, langsung 22%. Jadi di sini masih ada yang kurang bayar. Berapa? 342 juta. Soal yang pertama dengan yang kedua yang membedakan, kalau yang pertama itu hanya satu kali hitungan tarif 50% kali 22%. Kalau yang kedua itu ada mencari yang mendapatkan fasilitas potong pajak dan yang tidak mendapatkan fasilitas potong pajak. Nah, yang ketiga, karena di atas 50 M, maka langsung saja dikalikan 22%. Nah, itu ya, teman-teman silakan disimak dan dikerjakan latihannya di Word, dikirimkan di GCR, jangan telat. Di hari ini juga, di hari yang berlangsungnya, dikirimkan. Sekian, semoga bermanfaat.